أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Shahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah kita sama-sama kembali lagi dalam rangka tahsinul Quran, dalam rangka kita pengajian rutin setiap malam Senin di pekan ke berapa nih? Ketiga ya. Ketiga atau keempat? Ketiga ya. Pekan ke-1, pekan ketiga. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya menyinggung tentang PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yaitu peringatan Maulid Nabi. Ayat yang tadi saya bacakan itu pasti biasanya sering dibaca oleh para dai atau para mubaligh, para khatib juga sama ya. Ketika berada di bulan Maulid biasanya membacakan ayat ini. Dan ayat ini memang mengingatkan kita agar kita itu selalu cinta kepada Nabi kita. Bukti cinta kepada Nabi kita itu apa? Salah satunya seperti ini. Kita mengadakan kajian, mendekatkan diri kepada Allah. Karena perintah syariat itu, syariat ya, syariat agama ya, agama Islam itu ketika kita sudah bersaksi ya, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis ilmu tentang syariat Islam itu, tentang agama kita itu wajib dipelajari. Kalau kita tidak belajar ya hukumnya dosa. Karena lagi-lagi yang menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain kan. Jadi syariat yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad itu, perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, zakat, itu kan harus ada ilmunya semuanya. Nah ilmu itu didapat ya kita harus mencari seperti mendekat kepada majelis ta'lim, majelis ilmu. Tidak mungkin dia datang sendiri. Dulu waktu saya zaman di pondok itu ada istilah ilmu laduni katanya. Ilmu laduni itu tidak belajar lagi, langsung masuk gitu. Tahu ini, tahu itu, tahu begitu waktu di pondok. Dan memang ternyata ya mungkin ada ya, wallahu alam, berapa bandingnya, apa 1001 apa 10.001 yang mendapatkan ilmu laduni itu. Jadi ilmu tanpa belajar, ilmu yang didapat dari kasih sayang Allah. Kan ada bahasanya, ceritanya si santri ini khadimnya kiai, yang lain mengaji belajar. Si khadim kiai ini mengangsu baik, tahu ngangsu Pak? Ngangsu itu ngambil air dari sumur diwadahin di kolam itu dulu waktu zaman di kampung saya ya, ngangsu suruh. Ya, ngangsu air tuh, jadi ngambil air buat kiainya gitu kan. Setiap hari begitu, waktunya ngangsu ngambilin air, enggak suruh ngaji, karena mungkin doa kiai itu mustajab ya. Yang lain ya pada pulang gitu kan, jadi kiai jadi apa? Ternyata anak yang ngangsu ini juga, santri ini nih, pulang ke rumah tuh sang ajarin bisa. Iya karunia Allah.
Tapi mungkin itu kata saya itu bandingan itu apa 10.000 satu, apakah 1.001, apakah 101 gitu. Wallahu a'lam sekali. Jadi saking ridhonya kiai kepada si santri yang selalu membantu kebutuhan kiai itu, akhirnya bisa. Yang lain mah bener-bener gitu susah kayak sama ini juga susah bayarnya memang taat kepada kiai itu. Jadi sekali lagi ilmu syariat itu ya sunatullahnya kita manusia biasa ini ya didapat itu dengan cara mendekat kepada majelis ilmu, majelis taklim. Alhamdulillahnya di BSM luar biasa ini masjidnya. Sabtu pagi, Ahad pagi, ya Minggu pagi ya Ahad pagi itu diadakan. Walaupun kuping ya mendengar ya ilmu ngaji kuping sebutnya. Nah mudah-mudahan adanya yang nyangkol tuh ya. Ada yang dibawa. Kemarin kan peringatan Maulid ya. Jadi di mana-mana di masjid-masjid ya ada yang sifatnya sederhana. Lah di kampung saya mengeriung doang Pak, bikin panjang gitu ya. Ceramahnya nggak ada. Atau masih mending ceramah gitu. Ngeriungnya juga ada harusnya gitu. Jadi biar double gitu. Kayak kampung saya itu begitu, hanya ngeriung saja gitu berdoa. Ya sebenarnya tidak menyalahkan juga. Cuman pencerahan kepada umatnya ini tidak tersampaikan apa sih itu tuh Maulid Nabi itu intinya gitu tuh mengenangkan Nabi, cinta kepada Nabi itu apa sih? Maksudnya di dalam ayat ini ketika kita cinta kepada Allah, taat kepada kanjeng Nabi, syariat kanjeng Nabi. Gitu. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya cinta kepada kalau laki-laki kepada orang tuanya ya, jadi ada urutan itu. Kemudian ke istri, ke anak, ke yang lain ya. Kalau perempuan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada suami, taat kepada suami. Cinta itu artinya taat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, taatilah aku. Di dalam ayat ini luar biasa Allah membalas nih, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cinta kepadamu, dan Allah kalau sudah cinta, apa bentuk cintanya? Mengampuni dosa-dosa. Jadi luar biasa. Lamun taat ning kanjeng Nabi, pokoknya Allah demen nikuna, demen kepada kita. Kalau Allah sudah demen kepada kita, sebesar apapun dosanya diangkat, dosanya diampura. Kalau orang sudah nggak punya dosa, masya Allah ya, seperti bayi yang baru dilahirkan tuh, ya wafatnya bersih dari dosa ya, luar biasa. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ayat yang selanjutnya nih, ayat 31, ayat 32. Qul atiullaha war rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nah, ancamannya fa in tawallau, jika engkau tidak taat, berpaling dari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang gelem taat, pengennya maksiat, ngakunya mah Islam, ngakunya mah beriman, tapi orang gelem taat. Sekarang dewek bela ya, waktunya sholat ya mungkin baik. Padahal panggilan Allah ya. Kadang kita juga ya enggak menyadari kalau pusat sibuk segala macam itu ya. Padahal kalau sudah ada panggilan Allah tuh hendaknya mah ya disegerakan. Khawatir ya ajal datang gitu, itu isinya begitu ya. Begitu. Jadi jika engkau berpaling dari taat Allah, taat kepada Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang ingkar. Jadi kafir di sini bisa jadi orang kafir itu sendiri. Kalau orang kafir sudah otomatis ya, orang otomatis sudah di luar jamaah. Ada orang muslim yang memang kafir, kalau bahasa ini mah kafir aja gitu ya. Kafir itu ketutupi oleh sesuatu yang
apa ya yang membuatnya lalai, sibuk ngurusi dunia. Jadi ternyata peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya seremonial saja setiap tahun. Harusnya ketika Maulid datang itu yaitu peningkatan amal soleh intinya mah. Kayak bacaan berjanji itu dibacakan ketika marhabah segala macam itu waktu apa tuh Salahuddin Al-Ayyubi apa ya. Jadi ketika mau peperangan itu dibacakan itu tuh semangat juangnya tinggi, jihadnya tinggi. Jadi Bapak yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, semalam saya tuh buka-buka di tab itu, ternyata masya Allah ilmu Allah tuh luas sekali ya. Ngebuka tafsir banyak, ngebuka hadis banyak. Bukan masalah banyaknya, satu kitab aja udah berapa hadis tuh. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, Kutubus Sittah. Ya Allah. Orang dulu itu sebelum teknologi canggih itu dihafal itu jutaan hadis, dihafal puluhan ribu hadis dihafal. Baru kita ya. Jadi antara umur kita dengan ilmu Allah itu ya, orang keburu umurnya wis lakadimi. Udah nggak ada duluan umur kita itu untuk mempelajari ilmu. Ini baca Quran saja ya. Ternyata kalau dibuka lagi, kita itu bacaan Quran itu kan ada qiraat sab'ah. Kita baca Quran ini masih satu imam kita bacanya. Belum imam yang 6-nya belum. Yang masyhur itu 7 qiraat, belum nanti qiraat 10, qiraat 14. Jadi bacaan Quran itu ada imamnya. Kalau mazhab mah Imam Syafi'i gitu kan. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki gitu. Kalau fikih itu kita tata cara sholat tuh, kita mazhabnya siapa gitu kan. Silakan saja. Kalau tahu ilmunya memakai sholatnya memakai mazhab Maliki, Hambali, Hanafi gitu, silakan. Gak jadi masalah. Itu ilmu dan rujukannya ada. Nah sama ternyata Quran juga ketika kita ingin membaca satu imam, iya semuanya harus menurut satu imam itu. Kan kita kalau ditanya bacaan Quran kita ini bacaan imam siapa? Bacaan Quran kita itu adalah imamnya Imam Asim. Diriwayatkan dari Imam Hafiz, dari jalur Thariq Imam Syatibiyah. An-Asim, Imam Asim riwayat Hafiz. Jadi yang imam itu baca itu Imam Asim diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari jalur Thariq Imam Syatibiyah. Nanti ada Imam Nafi ya diriwayatkan oleh jalur Warsh. Warsh itu yang biasanya kalau baca itu banyak imalahnya, kayak Bismillahi majriha. Nah, kalau di Imam Nafi mah itu wadduhan baca wadduhe. Itu silakan saja. Barang teger kalau bisa mah ya sholat tuh ya jangan satu imam. Nanti jamaahnya tapi dikasih tahu, jangan sampai nggak dikasih tahu nanti bentrok sama jamaah. Kita bacaan sholatnya mau imam Nafi gitu ya, riwayat Warsh. Nah kita di Indonesia itu yang masyhur itu bacaan Quran kita itu adalah Imam Asim riwayat Hafiz. Terus jalur sampai ke Kanjeng Nabi. Luar biasa ya. Jadi ilmu baca Quran aja tuh belum kepelajari semuanya. Ini satu imam nih, kan belum beres nih. Kan ada pelajaran gharib tuh, ada sakta. Kalau Imam Asim mah ya, sakta itu cuman cukup ada 4 di Quran itu. Di surah Yasin, surah Kahfi, surah Al-Qiyamah, surah Al-Mutaffifin. Apa sakta itu? Ketika kita baca berhenti sejenak tanpa bernapas, kemudian teruskan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma gitu. Kalau bacanya gimana kalau bacanya terabas enggak pakai gitu? Ya dosa.
baca Quran tanpa tajwid itu. Wa qila man raq, surah Al-Qiyamah. Kemudian apa tuh di surah Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti tapi enggak boleh napas. Harusnya berhenti menapas dulu ya. Tarik napas dulu gitu. Tarik napas. Ini enggak boleh. Nah, peraturannya begitu. Cuman ada 4. Nanti ada ismam. Ismam itu kan cuma ada 1. La ta'manna. Ini kadang suka nggak bisa. Saya diajari sama guru itu, kalau pengen tahu cara mengucapkan ismam katanya, lihat pantat ayam katanya. Pantat ayam gimana katanya? Begitu kan? Iya bener. Cucu ya. Ketika dengung di antara bunyi dengung itu. La ta'manna. Jadi gunakan dulu, kemudian isyarah itu mancus, mencucu. Gunakan lagi. Ada yang langsung isyarah langsung guna. Jadi la ta'manna langsung boleh, ada 2 macam. Tapi yang masyhur itu gunakan dulu, kemudian mencucukan, kemudian gunakan lagi. Caranya begitu. Ismam itu. Banyak sekali ya. Nah, ada beberapa yang bacaan gharib itu. Dan itu ketika kita belajar sendiri sulit pasnya. Kalau belajar sendiri belum pernah begini talaqi, karena itu tulisan sama bacaan beda. Kayak imalah kan tulisannya majroha kan. Nah, kalau belum pernah belajar sama sekali pasti dibaca bismillah majroha. Gitu. Bukan majreha. Padahal di bawah majroha itu ada tulisan imalah. Kok ada imalah? Imalahnya apa sih? Bacaan miring. Satu-satunya bacaan miring ke i'tidah ke a'tidah. Hebatnya itu Quran itu ya. Jadi vokal itu kan a, i, u, e, o kan. Ternyata e juga ada. Cuman ada 1. Namanya imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha. Guru saya itu mengatakan, kalau beli sate apa sate? Ya sate apa? Ya itu sate. Bacaan sate, bukan sate. Jadi bacaan imalahnya jangan majr. Kan ada yang imalah itu bacanya majrha. Kayak orang Cilegon dia. Dia mau apa gitu kan. Kalau orang sana apa gitu kan. Ape berarti Betawi ya? Betawi. Jadi majreha bukan majreha yang betul. Cuman ada 1. Tulisan dengan bacaan. Baik, itu nasihatnya. Kita lanjut ke tahsin ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu dengan pelajaran yang jarang kita baca ya. Tidak banyak, cuman kalau kita tidak pernah mempelajarinya, khawatir bacanya salah. Halaman berapa? Mudah-mudahan hatam ya, lebaran puasa nih ya. Syukur-syukur sebelum puasa. Gak apa-apa. 400 86. Berarti ayat 23 ya? Oke. Paling atas. Sudah juz 25. 5 juz lagi. Surah Asy-Syura ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Surah Asy-Syura ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu. Yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا Inna Allaha ghafurun syakur. Inna Allaha ghafurun syakur. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiban. Am yaquluna فإن يشاء الله يختم على قلبك وإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته
وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وعملوا الصالحات والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما فيها وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
satu kaca, satu halaman. Kita lihat mad wajib ya. Mad wajib di satu halaman ini ada berapa? Ya, yang panjang-panjang dulu. Mad wajib ya, nanti setelah mad wajib ada mad jaiz. Tandanya begini. Mad wajib, wajib muttasil ya. Ada berapa satu halaman ini mad wajib? Dicek. Ada berapa? Ada berapa? Soalnya ini ada jebakan juga, ada yang panjangnya ada sama bendera ya, tapi beda. Banyak amat. Coba kalau 5 yang mana-mana? Pak Dadang ada 3, Pak Yana ada 5, Pak Ipul ada berapa? 5. Pak Ade ada berapa? 4. Pak Is ada berapa? 3. Kita cek ya. Kalau saya ada 2. Ya. Jadi yang panjang bendera itu belum tentu mad wajib ya. Jadi mad wajib muttasil itu mad tabi'i, kemudian ada hamzah. Hamzahnya itu satu kalimat. Iya. Ada satu kalimat. Ma yasha. Yang kedua idza yasha. Ada bendera sama, dua-duanya bendera. Nah, yang lain bagaimana? Nih di sini ada dabbah tuh, bendera juga panjang. Kemudian qul la as'alukum. Tuh, ada berapa tuh benderanya? Ada 1, 2, 4 ya yang bendera ya. 5, ada 5 ya, yang bendera ada 5. Ada 6, ada 6. Kayaknya Pak Ipul, siapa yang tadi bilang 6? Pak Yata ya? Iya, jadi yang ada benderanya itu ada 6. Tetapi yang wajib muttasil itu cuma ada 2. Di ayat 27 sama 29 itu. Yang diikuti hamzah. Iya, hamzahnya satu kalimat. Ya, diikuti hamzah. Nah, kalau yang bendera yang lain bagaimana? Kita cek yang ayat paling atas tuh, baris pertama ya. Qul la as'alukum. Nah, la-nya itu hamzahnya misah. Di kalimat yang lain itu namanya mad jaiz munfasil. Kalau jaiz munfasil, kalau wajib muttasil. Wajib itu wajib dibaca 5 harokat ya. Muttasilnya itu hamzanya nempel. Muttasil itu nempel, kalau munfasil pisah. Namanya kalau munfasil jaiz munfasil, kalau wajib muttasil. Nah, ini yang pertama, baris pertama itu adalah jaiz munfasil. Kemudian cek lagi yang panjang. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris, 9 baris. 9 baris tadi ada yang mad wajib ya, tadi baris 9, 10, 11, 12. Nah, baris yang ke-12 ya. Fihi ma min dabbah. Tuh, mad apa itu namanya? Samanya dengan waladhdallin.
Mad alif sukun ujungnya. Kalau itu apa? Waladhdallin. Kalau ini mah dabbah, enggak ada mad alif sukunnya. Pas danya itu mad tabi'i, di depannya ada huruf tasydid. Mau barang dicek lagi tajwidnya orkelingan maning ya. Tapi yakinlah itu pasti bacanya 6 harokat ya, atau 3 alif ya. Yang bener-bener kayak gini nih, kalau enggak 5 harokat, 6 harokat ya. Kalau yang 5 harokat itu mad wajib, kalau yang 6 harokat itu mad jaiz munfasil. Nah ini bukan mad jaiz, bukan mad wajib. Mad apa ini? Waladhdallin. Hati-hati tuh, ditekan kalau ada tasydid ya, lamnya itu jangan dolin, jadi tasydidnya hilang itu, hati-hati nanti nggak kena huruf lamnya. Harus dolin, ditekan supaya ada tasydid. Sama ini juga, jangan sampai dabah tapi ditekan dabah, itu ada tasydidnya. Namanya mad lazim musaqqal kalimi. Lazim itu wajib dibaca panjang, musaqqal itu berat, berat musaqqal itu, kalimi itu sempurna. Jadi asalnya itu mad tabi'i sebenarnya. Mad tabi'i karena depannya ada tasydid, nekannya. Jadi benar-benar harus ditekan tasydidnya itu, jadilah si 2 harokatnya berubah jadi 6 harokat. Itu. Kalau yang ayat 27 iya, biqadarim ma yasha. Nah itu tadi mad wajib muttasil. Sama itu ada benderanya ya. Kalau di Quran cetakan Indonesia dikasih bendera. Kalau di Quran Arab belum tentu ada benderanya. Ya maksudnya itu panjang. Itu panjangnya 5 ketukan. Sebenarnya antara 5 dengan 6 ketukan itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip, intinya mah ditahannya agak lama. Tek 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 tek. Yasha gitu. Yasha. Kalau 6 harokat ditambah sedikit lagi. Min gitu. Ya, jadi mad tabi'i di depannya ada hamzah, namanya mad lazim musaqqal kalimi. Nah, ayat ke-30 sama 31 ada tuh. Wa ma asabakum, ma-nya itu asalnya sama mad tabi'i. Karena depannya alif, jadilah dia mad jaiz munfasil. Panjangnya paling banyak 6 harokat. Dan kelebihannya mad jaiz mah boleh dibaca 6, boleh dibaca 4, boleh dibaca 2 gitu. Tapi kalau kita pengen baca 2, ya 2 terus semuanya se-Quran itu. Atau ketika kita pas ngaji ya sampai beres 2 semua. Kalau pas baca waktu itu 4 harokat harus 4 harokat semua. Kalau bacanya 6 semua. Gitu. Kalau baca. Tapi kalau kenapa? Enggak boleh belang-belang. Di sini mah 2 harokat, pas yang keduanya kan ada tuh ayat 31-nya tuh 6 harokat, enggak boleh. Harus sama, nantinya iri. Kenapa saya dibaca ini? Dibaca 6 harokat. Jadi kalau kita pengen baca 2 harokat, maka yang keduanya pun harus 2 harokat. Itu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartil. Nantinya enggak tartil Pak kalau dibacanya sini 2, sini 4, sini 6, enggak tartil bacanya. Kurang bagus. Yang pertama, wa ma asabakum min musibah. Yang kedua juga harus 6 harokat. Wa ma
itu baru pelajaran mad. Ya. Nanti pelajaran apa? Qalqalah. Qalqalah coba ada berapa? Iya kan? Saya dulu belajarnya begitu, tapi nantinya paham. Bah, saya dapat nih bah satu halaman nih. Coba baca, ya kan? Baca nyari qalqalah. Ketemu enggak ya? Jadi bisa Pak. Tuh ayat ke-26 tuh ujungnya itu. Qalqalah apa tuh? Wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Harus ada d-nya, mantulnya. Nah, namanya qalqalah. Terus ayat berapa lagi? Masih ada. Tuh yang baris kedua tuh ada berapa tuh? 28. Baris kedua ayat 23 tuh. Ada tuh. Ada dua kan? Iya. Gitu nanti paham. Kalau saya dulu belajar sama Abah itu waktu di kampung itu begitu. Oh ternyata begitu. Satu halaman ini kalau diperinci qalqalahnya ada berapa di itu dicatat. Halaman sekian qalqalahnya ada sekian. Itu jadi buku itu. Kalau kita mau jadi penulis itu, subhanallah ya. Halaman sekian, matobeinya ada sekian. Kan di Quran itu sampai ditulis itu huruf alifnya ada sekian, huruf ba-nya ada sekian. Sampai ada 3 mana tadi? Yang mana? Baris kedua ada 3. Baris kedua ada 3. Oh iya benar ada 3. Iya kan berarti teliti kan? Teliti. Ajran. Kemudian yaqa. Nazid ya. Iya benar ada 3. Baris kedua. Quran yang kayak gini kan ada 15 baris ya. Tinggal hitung aja baris ke berapa. Kalau baris ke itu baris kedua. Nah, baris ke ini baris kelima tuh ayat 25 tuh ada berapa tuh? 5. Iya, ada berapa qalqalahnya? Ini kita nyari qalqalah aja dulu. Jadi qalqalah itu huruf yang mati dipantulkan kayak seperti hidup lagi. Masalahnya huruf yang bukan qalqalah dibaca qalqalah kan kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya amat ya. Itu kurang tepat. Itu kan ada e-nya itu mantul. Sedangkan yang mantul itu adalah hurufnya ada 5. Selain huruf yang 5, yang lain itu gak boleh mantul. Sempurnakan huruf sukunnya. Ha. Kalau kedengaran le-nya nah itu mantul. Nah itu pas itu mah qalqalah iya. Pas kulnya kul, jenara kul pasti mantul tuh huruf sukun. Jangan sampai kul wallahu baca kul ahad dibaca kul huwallahu ahad. Nah ahadnya benar ya, mantul. Geropok, geropok. Ada berapa Pak Ipul? Baris ke 5 ayat 25. 1 ya. 5. Oh iya, 1 benar. Ayat 25 ada 1. Berarti udah berapa tuh? 4 tuh ya. Sama baris yang tadi ayat 26 ya. 5 6 ayat tadi 4 5 baru 5. Jadi ternyata kalau direnungi Masya Allah ya, satu halaman aja luar biasa. Makanya Quran itu ketika dibaca pahalanya itu bukan 1 ayat, per huruf dapat pahalanya itu 10 kebaikan.
Kalau mau dihitung Pak, kita malam ini dapat berapa pahala ya? Coba dihitung aja itu hurufnya. Iya, Masya Allah ya. Itu mau ngitung huruf tuh. Masya Allah. Coba satu. Saya pengen tahu ya. Coba kita cek ya. Siapa yang tepat nih ya. Baris pertama tuh Pak. Coba. Jangan baris pertama, baris kedua. Hurufnya dihitung coba. Ada berapa? Huruf apa? Hurufnya dihitung. Kita pengen ngecek ya, salah atau benar cara ngitungnya. Karena di situ ada tasydid. Tasydid itu dihitung 2 ya. 2 huruf ya. Hati-hati. Tasydid itu dihitung 2 huruf. Saya hitung juga nih. Ya berapa? 40 lebih. 40 lebih. Banyak nih. 42. Yang pasti dia 20 lebih. Ayo tulis. Berapa ya? Ternyata banyak ya, Masya Allah ya. Baris kedua itu kalau saya hitung itu ada sekitar 46. Kalau dihitung yang kurba sama apa namanya fi-nya itu kan ada apa namanya ya ini ya, kalau itu dihitung lagi bisa 48. Kalau pasti katanya double. Iya itu sudah double. Kalau lam berarti jadi lamnya 2 double. Iya, tasdid. Iya. Kayak illah kan ada. Iya. Illah di situ kan ada 3 berarti. Kan lamnya panjang itu. Bener gak? Masya Allah ya. Luar biasanya Allah ngasih kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad itu, saking sayangnya apa Kanjeng Nabi Muhammad itu mukjizat itu diberikan kepada kita agar umatnya itu masuk surganya gampang ya. Jadi ketika dihisab tuh wis pahalanya wah kayak ya. Cuman masalahnya baca Qurannya bener doa ya. Itu masalahnya ain dibacanya ngain, jauh kan ya. Allah dibacanya jo ya kan. Do dibacanya do wala dolin ya kan. Dolin pakai d. Kan repot. Tapi lagi-lagi untungnya orang yang masih ngaji itu dihampura. Kalau lagi belajar. Iya dihampura lagi belajar terus baik belajar. Gitu ya. Kalau 46 atau 48 kali 10 berapa? 480, Masya Allah. Itu satu baris kali 15. Allah karim. Coba dicek. Kali 15. 15 dikali Allah yang menyebut Allah. Tujuh 7.000 lebih, Masya Allah ya. Yang kalau bahasa Jerman Allah. Kalau bahasa Nah itu lafaz Allah itu kalau kita tidak apa namanya
tidak bisa mengucapkannya ya harus belajar ya, tapi terus aja supaya lebih bagus. Kadang kan susah mengucapkannya Allah itu, kadang ditipiskan, cuman itunya diokan Allah, kadang begitu kan, itu masih tipis sebenarnya. Tipis itu tarkik ya. Jadi lafaz Allah itu dibaca tafkhim, dibaca tarkik, dua-dua. Tapi kalau rohma bisa tarkik boleh, tafkhim boleh, tarkik tafkhim boleh, terserah mau dua-duanya dibaca tarkik tafkhim boleh. Nah kalau lafaz Allah cuma ada dua bacanya, boleh tipis, boleh. Ketika dibaca Allah itu ketika fathah dibaca tafkhim tebal, ketika dhamma dibaca tafkhim tebal. Tapi ketika kasroh itu dibaca tipis. Bismillah tipis kan? Pakainya lah. Bukan bismillah, bukan begitu kan? Tapi bismillah, billah, hillah, millah. Tapi kalau lafaz Allahnya sebelumnya a sama u itu tebal. Makanya si lidahnya ngangkat ke atas. Allah, bukan Allah, ya kan? Kalau Allah itu pakai waw disukunkan, alif waw, Allah, Allahu Akbar, bukan Allah. Kalau Allah dia membawa huruf waw mati, itu kan hurufnya lam kan? Jadi lidahnya begini ke atas, begitu tuh. Allah.